Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Pambudi dengan NPM 1919041045, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sedimentasi. Untuk pengertian sedimentasi adalah suatu proses pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida atau slari secara gravitasi, sehingga diperoleh zona bebas partikel dan zona yang mengandung partikel dengan konsentrasi tertentu. Batas antar zona tersebut dinamakan dengan lapisan antarmuka atau interface. Sedimentasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat dalam air. Pada proses sedimentasi, cairan ditahan sedangkan padatan bebas bergerak. Pengendapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Hasil dari suatu proses sedimentasi adalah cairan yang bening dan selari yang lebih pekat konsentrasinya. Kemudian ada prinsip sedimentasi. Untuk prinsip sedimentasi yang pertama ada original lateral continuity, yaitu sedimen akan terakumulasi secara menyebar, mendatar pada suatu cekungan atau basin. Lapisan batuan akan meluas sampai terjadinya perubahan atau deformasi. Yang kedua ada original horizontality. Sedimen akan berada di suatu cekungan seperti danau atau laut dengan bantuan gravitasi akan membentuk lapisan mendatar seperti kue lapis. Kemudian yang ketiga ada superposition. Jika tidak ada deformasi, maka naturalnya lapisan sedimen paling tua akan berada pada lapisan paling bawah atau dasar. Kemudian yang terakhir ada cross-cutting. Lapisan batuan yang dipotong oleh sesar atau intrusi batuan beku, maka batuan yang dipotong harus lebih tua dibanding lapisan yang memotong lapisan sebelumnya. Kemudian ada jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama ada sedimentasi batch. Besaran nilai koefisien drag atau CD bergantung pada pola aliran sekitar partikel, apakah laminar atau turbulen. Hal ini ditunjukkan dengan besaran nilai CD sebagai fungsi nilai bilangan Reynolds. Kemudian ada semi-batch. Pada sedimentasi semi-batch, hanya ada cairan keluar saja atau cairan masuk saja. Jadi kemungkinan yang ada bisa berupa selari yang masuk atau liquid jernih yang keluar. Mekanisme sedimentasi semi-batch bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian continue. Pada cara ini, ada cairan selari yang masuk dan liquid jernih yang dikeluarkan secara kontinu. Kemudian mekanisme sedimentasi. Yang pertama, partikel dengan konsentrasi yang seragam akan mengendap secara bebas dalam suatu selari tertentu pada zona B. Yang kedua, terdiri dari 4 zona, yaitu zona bebas selari, zona suspensi, zona transisi, dan zona endapan selari. Partikel yang ada di zona B akan mengendap dengan kecepatan pengendapan yang sama, sehingga akan dihasilkan zona A yang bebas partikel. Pada waktu bersamaan, juga terlihat zona C dan D, masing-masing dengan kepekatan suspensi yang lebih tinggi dibandingkan zona B. Kemudian yang terakhir, terdiri dari 2 zona, yaitu zona murni bebas selari dan zona endapan selari di mana endapan dalam keadaan tetap. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and follow me on Instagram.